Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram, summa ila arwahi masyayikhina wa walidina, khususan ila hadratil muslimin wa masyayikhi wa walidai syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab kita halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'alana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Summa qala sujud sahwi. Sujud sahwi, dua kali sujud yang dilakukan setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu sujud lupa artinya. Ya, jadi sujud lupa. Jadi sujud sahwi itu dikerjakan dua kali sujud. Nah, sama seperti sujud sembahyang dua kali. Jadi sujudnya dua kali dilakukan sesudah selesai membaca tasyahud akhir. Selesai sudah membaca tasyahud akhir dan sebelum salam. Ya, sesudah tasyahud akhir sebelum salam. Hukumnya sujud sahwi itu sunat. Nah, jadi hukum sujud sahwi itu sunat. Nah, kalau andai kata tidak sujud sahwi, nah juga tidak apa-apa. Jadi sembahyangnya sah-sah saja. Ya, dia ada tuntutan dua kali sujud sebelum salam karena melakukan beberapa hal di dalam sembahyang, lalu dituntut sujud sahwi. Nah, tuntutan sujud sahwi itu hukumnya juga hanya sunnah. Ya, andai kata tidak sujud sahwi juga tidak apa-apa. Ya. Sebab-sebabnya sujud sahwi. Yang pertama, yang menyebabkan sunat sujud sahwi itu, disunatkan sujud sebelum salam. Ya, sujud sahwi sebab-sebabnya yang pertama, ketinggalan sunat aba'at. Nah, bila ketinggalan sunat ab'ad, maka disunatkan sujud sahwi. Apa diantaranya sunat ab'ad itu? Seperti membaca kunut pada i'tidal rakaat kedua sembahyang subuh, tertinggal kunut. Nah, maka ya nanti sebelum salam sunat sujud sahwi, dua kali sujud sebelum salam. Ya, kalau ketinggalan kunut. Ya. Nah, kalau kita sudah sujud setelah i'tidal rakaat kedua,
sudah sujud sudah, ya, sampai sudah kening itu ke lantai, ke tempat sujud, ya, tidak boleh lagi kita berdiri untuk membaca doa kunut itu. Nah, kalau berdiri lagi kepada doa kunut padahal ya dia sudah sujud, artinya sampai sudah keningnya ke tempat sujud. Nah, ingat dia bahwa dia tidak berkunut, lalu berdiri lagi dia kunut, nah maka hukumnya batal sembahyangnya, ya, terus saja. Tapi kalau keningnya belum sampai ke lantai, ingat belum kunut, lalu berdiri dia kunut, nah itu tidak apa-apa tuh, ya, boleh lagi dia kunut, asal jangan sampai dahinya itu ke lantai. Kalau sudah dahi sampai ke lantai, ke tempat sujud, nah maka kalau ingat ketinggalan kunut, tidak boleh lagi kembali berdiri. Kalau kembali berdiri batal sembahyangnya, ya. Tapi kalau belum keningnya sampai ke lantai, belum lagi keningnya sampai ke tempat sujud, ingat, nah baru masih membungkuk atau udah jongkok sudah, ingat ketinggalan kunut, lalu berdiri dia berkunut lagi, ah itu tidak apa-apa itu, ya. Yang tidak boleh itu kalau kening sudah kena ke lantai, ya, tidak boleh kembali lagi kepada kunut. Nah, kalau dia turun mau sujud, ya, turun mau sujud setelah itidal ketinggalan kunut tadi, kalau dia turunnya itu sudah lewat batas rukuk, sudah batas rukuk dia turun itu, nah maka selama dia dahinya belum kena ke tempat sujud, ke lantai, boleh berdiri. Tapi kalau dia turun itu sudah lewat batas sujud, ya, sudah lewat batas rukuk, maksudnya sudah banyak bekas sujud sudah, ya, boleh dia berdiri, tapi tetap sunat sujud sahwi, ya, tetap sunat sujud sahwi. Dari tidak itu turun dah, kena dah lututnya nih ke lantai sudah kena dah, pokoknya lewat dahinya turun tuh, lewat dah batas rukuk, lewatnya dia turun, nah itu berdiri lagi dia, tetap nanti sebelum salam sunat sujud sahwi, ya, walaupun dia kembali ke kunut lagi. Nah, tapi kalau dia turun mau sujud, turunnya dikit, betul turun, baru bungkuk dikit, belum lewat lagi batas rokok, atau belum lagi, baru dikit lah, ya, aku ini tidak berkunut, lalu berdiri tegak lurus, nah berkunut dia, nah itu nanti sebelum salam tidak sunat sujud sahwi, baru dikit dia turunnya, belum sampai lagi kepada batas rukuk dia turun, ya, ingat, oh aku belum berkunut, tidak kunut, lalu dia berdiri kembali tegak lurus berkunut. Nah maka kalau turunnya belum sampai batas rukuk dia turun, baru dikit, nah itu nanti sebelum salam tidak sunat sujud sahwi. Tapi kalau turunnya sudah lewat batas rukuk, sudah turunnya, boleh dia berbalik lagi, tapi tetap sebelum salam sunat sujud sahwi. Nah kalau turun dia kepada sujud, dahinya sudah kena ke lantai, itu kalau berbalik batal sembahyangnya. Nah, tuh harus bedakan mana yang batal, mana yang berbalik tapi tetap sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Ada yang berbalik tapi tidak juga disunatkan sujud sahwi. Jadi kalau baru turun dikit, belum sampai batas rukuk turunnya, ingat dia tidak kunut, berdiri dia kunut, nah itu nanti sebelum salam tidak sunat sujud sahwi. Tapi kalau dia turun lewat sudah batas rukuk, ingat aku belum berkunut, berbalik lagi, boleh dia berbalik, cuman sunat sujud sahwi tetap kalau sudah turunnya lewat batas rukuk. Kemudian yang ketiga, kalau dia turun kepada sujud sudah sampai keningnya ke lantai,
itu tidak boleh lagi kembali kepada i'tidal untuk qunut. Ya, itu tuh. Kalau i'tidal kalau tasyahud akhir, tasyahud awal gitu juga. Baru tegak dikit pada rakaat kedua tuh. Baru tegak dikit langsung dia hendak rakaat ketiga. Kalau dia berdiri sedikit, ingat aku tidak tasyahud awal, duduk boleh. Ya, duduk boleh. Duduk boleh. Dan kalau berdirinya dikit betul belum lewat batas rukuk dia berdiri, tidak sunat juga dia sujud sahwi. Tapi kalau dia berdiri lewat sudah batas rukuk, sudah lewat batas rukuk dah. Batas rukuk dia berdiri tegak loh, dari rakaat kedua. Aturannya kan tadi tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu sunat abad namanya. Nah, ya lewat sudah. Nah, batas rukuk berdiri dekat sudah ke berdiri tegak. Nah, boleh tak dia turun? Boleh, asal jangan sampai tegak yang sampai membolehkan baca Fatihah sudah. Ya. Belum tegak, masih bungkuk lagi, tapi sudah lewat batas rukuk dia berdiri, boleh masih dia duduk untuk tasyahud awal, tapi sunat tetap sujud sahwi. Ya, tapi kalau sudah tegak lurus, sudah waktunya dia membaca Fatihah, sekalinya ingat aku tidak tasyahud awal, turunnya. Nah, itu kalau sampai tegak lurus turun, maka batal sembahyangnya. Ya, nah, batal sembahyangnya. Kalau imam yang kayak gitu bisa gitu kan imam. Ya, kalau imam yang seperti itu sudah tegak lurus turun lagi tasyahud awal. Nah, mubarakah aja lagi daripada imam, jangan diikuti lagi imamnya itu. Ya, gitu. Nah, itu tadi batasan-batasan yang mana disunatkan sujud sahwi, yang mana tidak boleh kembali lagi. Nah, yang mana juga tidak sujud sahwi. Seperti itulah tadi perinciannya. Tapi andai kata dia tidak sujud sahwi pun tidak apa-apa. Ya, tidak sujud sahwi, langsung aja langsung salam. Nah, sah-sah aja sembahyangnya. Ya, sah aja sembahyangnya. Tapi kalau umpamanya dia mau sujud sahwi, sudah salam dia, belum lama lagi dia salam. Ya, belum lama ingat, oh aku ini tadi ketinggalan qunut, tinggalan tasyahud awal, mau sujud sahwi, boleh kalau belum lama lagi. Tapi setelah sujud nanti kembali lagi salam. Nah, itu. Boleh juga walaupun sudah salam mau sujud sahwi lagi untuk mengingatkan cerita nih. Ya. Sudah salam sudah baru ingat tidak sujud sahwi. Boleh loh. Boleh boleh sujud sahwi sesudah salam kalau lupa tuh. Nah, tapi kalaupun tidak mau sujud sahwi, tidak kembali diri sujud sahwi, tidak apa-apa, tetap sah sembahyangnya. Kenapa? Karena hukum sujud sahwi itu sunat aja, tidak sujud sahwi pun tidak apa-apa. Ya, cuman ditambal sunat abaat itu ditambal dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena sunat abaat itu hampir wajib itu. Ya, hampir wajib. Maka itu ada tuntutan sujud sahwi sebelum salam itu. Cuma itu tadi tetap hukum sujud sahwi itu hukumnya hanya sunat dan sujudnya 2 kali. Nah, 2 kali. Yang wajib-wajibnya sama, rukun sujudnya sama dengan sujud sembahyang sama. Ya. Semuanya sama. Yang sunat-sunatnya sama juga. Umpama sujud itu sunat, ya hidungnya kenakan ke lantai sama juga. Ya. Yang wajibnya dahi, ya 2 tangan, 2 lutut, 2 perut jari sama juga. Walaupun dia hukumnya sunat. Jadi rukun dan sunat-sunatnya sama. Bacaannya pun sama juga. Ya, cuman ada bacaan yang lebih layak, yang lebih pas dengan keadaan dia lupa. Ya, yaitu subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Tapi bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih pun iya juga. Ya.
Iya juga, tidak apa-apa tuh, bacaannya sama lah itu juga. Tapi kalau pakai subhanalladzi la yanamu wa la yashu juga boleh. Itu yang apa namanya pas dengan keadaan, karena lupa kan maknanya subhanaman la yanamu, maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur, wala yashu, dan tidak pernah lupa. Jadi cocok dibuat untuk ya bacaan sujud sahwi. Tapi bacaan sujud biasa pun juga iya juga tuh, boleh juga. Tapi bacaannya kan juga hukumnya hanya sunat juga. Itu tuh. Jadi ketinggalan sunat abaat itu membuat sunat sujud sahwi sebelum salam. Cuman kalau mau sujud sahwi ya, itu duduknya dengan cara iftirash, seperti duduk tasyahud awal ya, supaya enak nanti pas sujudnya itu. Jadi kalau ketinggalan sunat abaat ya mau sujud sahwi sebelum salam, duduknya pakai duduk iftirash ya, pakai duduk iftirash, duduk seperti tasyahud awal, duduk seperti duduk antara dua sujud. Yang kedua, sebab-sebab sujud sahwi yang kedua, ragu-ragu ketinggalan sunat abaat. Nah, ragu-ragu dia, aku ini ketinggalan sunat abaat apa tidak ya? Sujud sahwi juga rupanya sunat. Ya, andai kata imam terjadi semacam itu, ikuti imam. Ya, padahal makmum ingatlah bahwa imam ini kunut lah tadi. Imam ini apa namanya? Imam ini apa namanya? Tasyahud awal lah. Kenapa imam ini maka kunut? Mungkin imam ragu-ragu. Sujud sahwi ini hukumnya sunat, tapi kalau makmum wajib jadinya kalau imam sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, maka sujud sahwi yang sunat itu menjadi wajib bagi makmum. Kalau makmum tidak sujud sahwi, batal sembahyang makmum. Itu termasuk perkara yang sunat yang berbeda makmum dengan imam, itu termasuk jahat perbedaannya. Maka persyaratan mengikut imam, jangan sampai makmum itu berbeda pada perkara yang sunat dalam sembahyang yang jahat perbedaannya. Salah satu yang jahat perbedaannya ialah imam sujud sahwi, makmum tidak. Itu batal sembahyangnya itu. Ya, jadi kalau imam sujud sahwi, otomatis makmum wajib ikut. Sebenarnya kalau imam tidak sujud sahwi aman tuh, tidak apa-apa sih makmum itu. Ya, inilah pentingnya berilmu. Ini kan makmum nih. Kalau imam tidak tahu cerita, dia makmum yang bisa salah nih. Ya, ya. Cuman kita, kalaupun ada penataran, ya penataran jadi imam bisa. Penataran latihan jadi imam. Padahal kalau syarat mengikut itu, syarat berjamaah itu jauh banyak jadi makmum daripada jadi imam. Ya. Jauh banyak jadi makmum, syarat-syarat kedua atau ngikut itu. Ya. Cuman kalau jadi imam tuh jarang kalau jadi makmum tuh mungkin sudah banyak belajarnya mungkin, makanya ada peraan latihan jadi imam. Sebenarnya jadi imam pun juga kalau ikut belajar terus pun iya juga, sudah banyak juga, sudah pengajian jadi imam begini ya. Nah, kalau persyaratan tuh banyak jadi makmum, itu syarat ngikut imam itu ya. Berniat nih, kalau kita sembahyang ngikut imam wajib niat ngikut imam. Kita sembahyang ngikuti imam wajib, imam tuh kita wajib, kita makmum tuh niat ngikut imam. Kalau imam tidak niat jadi imam tuh boleh kita ikut. Imam umpamanya di depan tuh tidak niat jadi imam, boleh diikut dan dapat pahala jamaahnya. Kalau imam dia tidak wajib dan niat jadi imam, kecuali sembahyang Jumat. Kalau sembahyang Jumat mesti niat jadi imam, karena sembahyang Jumat itu wajib berjamaah.
Ya, betul. Jadi kalau imam sudah sujud sahwi, maka makmum wajib ikut. Tadi kan di atas tadi kan sujud sahwi itu sebelum salam 2 kali sujud, sama dengan sujud sembahyang. Hukumnya sunat kalau jadi imam atau sembahyang sendirian. Tapi kalau jadi makmum, bila mana imam sudah sujud sahwi, wajib makmum ikut, ya, wajib makmum ikut. Kalau makmum tidak ikut sujud sahwi, hukumnya batal, dianggap jahat tuh makmum tuh tidak sujud sahwi itu, berbeda dengan imam tuh dianggap jahat itu, walaupun barangnya itu sunnah. Yang ketiga, ragu-ragu ketinggalan sunat ab'ad. Nah, yang kedua tadi terlupa ya. Yang kedua, terlupa mengerjakan sesuatu yang batal dengan sengaja. Barang ini kalau dikerjakan bersengaja batal sembahyangnya. Cuman karena dia tidak sengaja, maka tidak batal. Ya. Entah kenapakah begitu apa namanya, begitu ya setelah sujud kedua langsung naik ke atas, padahal dia naik ke atas tuh sudah rakaat kelima kalau sembahyang 4 rakaat. Dia lupa, sebenarnya lupa. Itu kalau bersengaja batal itu. Kalau bersengaja batal. Sekali sampai tegak berdiri dia ingat, oh aku nih ya lebih dan nih 5 rakaat nih, wajib dia duduk itu. Itu kalau bersengaja batal tuh. Nah, duduk dia lupa, cuman dia lupa dia. Ya, melirik ke belakang orang dudukan, yakin pula memang dia bukan dia ragu-ragu tadi ini, memang lupa. Nah, lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Ya, atau pekerjaan apakah yang lain yang batal kalau sengaja? Kalau sengaja batal, tapi karena dia tidak sengaja maka hukumnya tidak batal. Nah, maka kalau dia lakukan itu, maka sunat sujud sahwi dia sebelum salam melakukan barang yang membatalkan kalau sengaja. Tapi karena dia lupa tidak batal. Ya, betul. Yang keempat, memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan sembahyang. Ya, memindahkan rukun qauli yang tidak membatalkan. Apa rukun qauli yang tidak membatalkan tuh? Kayak Fatihah tuh. Fatihah itu dia dipindahkannya Fatihah itu ke tempat yang lain. Kalau masih di dalam berdiri, baca Fatihah itu kan waktunya berdiri tuh. Ya, dipindahkannya ke tempat lain. Baca Fatihah itu pada waktu duduk, entah kenapa waktu duduk baca Fatihah, tidak batal sembahyangnya itu. Ya, tidak batal, cuman sunat sujud sahwi. Tahiyat awal terbacanya pada waktu berdiri, bukan pada tempatnya dia mindahnya itu. Nah, itu sunat juga sujud sahwi. Tapi kalau masih pada tempatnya tak ulang, itu tidak apa, tidak batal dan tidak sunat sujud sahwi. Fatihah terbaca waktu berdiri 2 kali, tidak apa-apa itu, dan tidak sunat sujud sahwi. Tapi kalau Fatihah itu terbaca pada tempat yang lain, bukan pada berdiri, itu memindah bukan pada tempatnya, itu tidak batal tetapi sunat sujud sahwi. Ya, ada. Wallahu alam, tidak baiknya. Yang jelas imam boleh tidak sujud sahwi. Yang jelas imam boleh tidak sujud sahwi itu. Tapi saya tidak tahu tuh mana yang lebih baiknya. Ya, tapi yang jelas kan sunat itu tetap bagus sujud sahwi gitu. Tapi wallah yang lebih baiknya, supaya jangan membingungkan makmum ya. Memang kalau imam sudah sujud sahwi, itu makmum mesti
masih ikut. Kalau makmum tidak ikut, maka batal makmum itu, ya. Tapi kan tadi kan sujud sahwi itu hukumnya sunat, ya. Ini jadi kalau makmum tidak sujud sahwi tadi kan boleh, tapi tetaplah bagus sujud sahwi karena sujud sahwi hukumnya sunat hukumnya. Entahlah kalau ada toleransi itu tadi. Cuman kalau hukum sunat tadi kan kalau ketinggalan sunat aba'ah atau apa-apa yang lain sunat sujud sahwi. Kalau makmum dia tidak sujud sahwi juga tidak imam tidak sujud sahwi karena dia memikirkan makmum, kalau makmum tidak ikut nanti batal pula makmum itu. Lalu dia tidak sujud sahwi juga tidak apa-apa. Tapi kalau hukumnya tetap memang disunatkan sujud sahwi. Jadi andai kata imam tidak sujud sahwi ya tidak masalah lah. Mungkin barangkali imam itu mungkin takutkah makmum kalau sampai ada yang tidak ikut akhirnya batal, padahal barangnya sunat, ya. Saya dulu waktu sekolah di Jawa, Kiai Subeki itu bisa beliau kalau tinggal kunut tidak ada sujud sahwi dia. Rupanya itulah tuh alasannya tuh. Kalau makmum yang di belakang jauh sana tidak ikut, apalagi perempuan tuh. Lalu tidak sujud sahwi beliau alasannya takut kalau makmum tidak ikut. Ya, ada juga kiai lain lagi dia. Kau katanya kalau sudah sembahyang, pokoknya aku tetap sujud sahwi. Urusan kamu di belakang itu resiko kamu lah, makanya wajib belajar. Ya, pokoknya kalau makmum di belakang, kalau imam sujud sahwi, ikutlah sujud sahwi ya, gitu aja. Ya, ikutlah sujud sahwi. Kalau yang bagusnya tetap sujud sahwi tadi Pak Haji ya, tetap sujud sahwi. Cuman kalau imam tidak sujud sahwi karena ada pertimbangan itu ya tidak apa-apa juga. Kalau hukumnya kan tadi sunat itu disuruh juga. Cuman kalau tidak pun tidak apa-apa. Cuman kepada makmum nanti kalau imam sudah sujud sahwi, otomatis makmum wajib ikut. Kalau tidak ikut, batal makmum itu. Ya, jadi. Iya. Iya. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terlanjut sampai umpamanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu sudah termasuk tasawuf akhir itu mestinya bacaan itu. Apabila terbaca wa ala ali itu sudah tasawuf akhir tuh. Apalagi sampai innaka hamidum majid ya, tidak apa-apa. Cuman ada ulama yang mengatakan batal tuh. Cuman pendapat yang kuat tidak, makanya supaya keluar dari khilaf ulama tuh bacanya cukup Allahumma sholli ala Muhammad aja. Iyalah maksudnya itu terlupa, tidak apa-apa. Tidak, maksud saya tadi karena ada maka kita bacanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad tuh karena ada ulama yang tidak membolehkan wa ala ali itu. Tapi andai kata terbaca, cuman yang pendapat yang kuat andai kata terbaca wa ala ali sayyidina Muhammad pun tidak batal juga. Cuman yang bagusnya tidak dibaca. Andai kata terbaca tidak apa-apa gitu. Kalau terbaca seperti tasawuf akhir ya Pak Haji ya, tidak apa-apa. Cuman ada satu pendapat aja yang mengatakan batal, tapi pendapatnya tetap kuat yang tidak batal. Andai pun sengaja pun juga, andai kata sengaja bacanya bukan lupa, tetap tidak batal juga. Apalagi tidak sujud sahwi itu tidak sujud sahwi, tidak, sebab dibaca pun tidak membatalkan itu. Itu tidak, ya. Tasahud awal terbaca tasahud akhir. Tadi kan yang membatalkan ya, yang membatalkan. Nah itu diantara yang tidak membatalkan tuh, memindah apa namanya? Itu bukan memindah bukan memindah rukun kauli itu. Ya sebab wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunat abad aja di dalam tasahud akhir. Kalau ini tadi memindah rukun kauli seperti Fatihah, seperti tasahud awal, itu pun memindah bukan pada tempatnya. Ya. Tidak apa-apa ya kalau tasawuf awal terbaca tasawuf akhir langsung wa ala ali Muhammad, tidak apa-apa. Dan tidak sunat sujud
tidak sunat sujud sahwi. Cuman yang kalau bagusnya jangan dibaca kalau ingat ya, kalau ingat bagus jangan dibaca. Andai kata orang ingat pun dibacanya juga tidak apa-apa juga ya. Cuman yang baiknya tidak baca supaya keluar daripada khilaf ulama tadi, mengeluarkan kita perbuatan kita tuh keluar daripada ulama yang membatalkan. Andai kata kita baca, kita tuh termasuk kerjaan kita tuh termasuk dalam khilaf ulama yang mengatakan batal. Makanya bagus tidak baca. Andai kata dibaca juga tidak apa-apa. Bahkan andai kata sengaja pun dia baca juga tidak apa-apa. Apalagi lupa dan tidak sunat sujud sahwi. Yang kelima, yang menyebabkan sunat sujud sahwi, ragu-ragu mengerjakan sesuatu dan ditanggung tuh ada kemungkinan, artinya lebih. Nah ya, yaitu seperti apa tadi itu, waktu sujud aku ini rakaat saya nih 3 apa 4 ya, 3 apa 4, maka wajib mengambil yang yakin, yaitu bilangan yang sedikit. Kita yakinkan 3, berarti kita nambah lagi. Nah, menambah tuh ada kemungkinan nambah tuh antara 2, kalau tidak 4 atau 5 tuh yang kita berdiri tuh. Namun kalau 3 jelas tidak. Kita ragu-ragu tadi, aku ini 4 apa baru 3, 4 apa baru 3. Nah, maka wajib kita ngambil yang yakin, kita ambil yang bilangan yang yakin yang 3. Berarti kalau 3 kita nambah lagi. Nah, itu nambah tuh bisa saja ada kemungkinan itu 5, ada kemungkinan. Nah ya, namun kalau 3 jelas tidak. Kalau 4 pasti sudah, cuman 5 ada kemungkinan. Nah, itu kalau seperti itu yang terjadi, maka hukumnya sunat sujud sahwi. Ya 3 apa 4, aku ya 3 apa 4 ya, yakinkan baru 3, nambah lagi. Nah itu nambah pasti, kalau 4 pasti, kalau 5 itu bisa jadi, kalau 3 pasti tidak. Jangan diyakin bikin kira ya iyalah 3 4 lah sudah tidak bisa gitu. Nanti kalau ragu-ragu mesti ambil bilangan yang sedikit. Nah, nanti sunat sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi sama saja dengan bacaan sujud biasa. Sama saja bacaan sujud sahwi itu dengan sujud biasa, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada juga yang mengatakan bacaan sujud sahwi itu subhana man la yanamu wa la yashu. Boleh juga itu. Tapi andai kata dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga tidak apa-apa. Boleh juga itu bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh juga. Nah, kalau mau subhana man la yanamu wa la yashu boleh juga. Samalah sujud tilawah gitu juga. Kalau tidak ada hafal sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu tuh, tidak ada hafal baca aja ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi baguslah dibaca yang khusus tadi hafali lah. Udah panjang-panjang juga, lagu-lagu panjang hafal, yang handap hafal. Tapi kita udah tuhaan nih bisa pelupa ya, ngalih betul hafal, payah betul hafal. Tapi kalau sering lah hafal ya, setiap subuh Jumat sujud sejadah terus ya, hafal lah sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Cuman jarang ikut berjamaah subuh ya, lalu bisa jarang terbaca, bisa tidak hafal juga. Kalau tidak hafal macam mana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sayugianya tuh di dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan tuh sayugianya, jangan ditinggalkan membaca alif lam mim sajadah pada subuh Jumat karena sangat besar fadilatnya itu tuh. Ya, nah, tidak termasuk tuh yang dalam hadis Nabi, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif, itu apabila kau jadi imam ringan-ringan tuh. Ya, ringan-ringan tuh termasuk ayatnya jangan panjang-panjang. Tapi kalau ayat tuh ayat yang warid, ayat yang khusus itu ayatnya tidak apa-apa, tidak termasuk itu tuh. Ada keterangannya. Kalau nanti ada orang baca, kalau jadi imam katanya ringan-ringan, karena jamaah itu ada yang tua, ada orang yang
sakit, ada yang banyak hajat. Nah, kalau sembahyang sendirian, ayolah panjang-panjang. Ada hadis Nabi itu, wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau sembahyang sendirian, serahlah panjang-panjang. Tapi kalau ayatnya khusus di dalam sembahyang tuh sepanjang-panjangnya pun tidak apa-apa, bacalah. Kalau kayak subuh Jumat tuh rasa kepanjangan, kita ikut imam, kita janganlah, jangan melarang orang baca alif lam mim sajadah. Ya, saya pernah nanyakan dengan almarhum gitu tuh, kalau ada makmum yang keberatan katanya terlalu lama, dia mau cuma kata ayah yang apa namanya, yang rasa tidak kuat itu aja ngalah. Nah, namun ayat sajadah jangan dilarang orang baca itu ya. Ini sembahyang itu ada ayat khusus. Kalau ayat khusus itu jangan diganti sayugianya ya. Dia kalau ayat khusus itu jangankan diganti, dari awal kita lupa membacanya, umpamanya kayak subuh Jumat tuh kita lupa membaca alif lam mim sajadah. Ingat bahwa subuh Jumat separuh sudah terbaca wadduha umpamanya, sunat ayat itu diputus ganti dengan ayat yang khusus itu. Nah tuh umpamanya ya, subuh Jumat lupa terbaca, sekali terbaca sabihis, terbaca wadduha, subuh ini subuh Jumat, putuskan ayat itu, yang ayat yang bukan diganti dengan ayat yang khusus. Nah begitulah, berarti disuruh betul loh, disuruh betul ayat khusus itu jangan tinggal. Jumatan itu ayat khususnya sabihis dengan hal ata tuh khusus ayatnya, kalau bisa jangan ayat yang lain ya. Kalau pun mau juga surah Jumat, kan surah Jumat tuh kadang-kadang dipotong orang dari tengah juga, aturannya dari awal ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati, kebanyakan tuh saya dengar tuh ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Kalau idza nudiya lis-shalah itu tidak selesai, itu bagus baca sabihis sampai selesai. Sembahyang itu baca surah ayat yang pendek tapi selesai itu lebih afdal daripada ayat panjang tapi tidak selesai. Tapi mohon maaf ya, bukan nyalahkan orang, bukan. Ini kalau di dalam kitab kita yang kita baca begitu, ayat itu pendek tapi selesai daripada membaca ayat panjang tapi tidak selesai. Bah, menyelesaikan Al-Baqarah bisa buyar makmum. Nah, tapi sekali lagi ya, mohon maaf, biasalah pikir nih, yang penting punya dalil masing-masing. Tapi kalau tidak ada punya dalil, ikut yang berdalil lah yang bagus. Saya sebabnya pernah juga nanya-nanya, tidak ada dia berdalil apa-apa nurut di Mekah itu, cuman tidak bisa ya. Kata Ustadz Hasan Azhari, kata beliau, akhir zaman ini orang banyak berdalil hukum ke Mekah. Hukum itu bukan ke Mekah dalilnya, hukum itu ke kitab dalilnya. Tapi bukan berarti orang Mekah salah, bukan begitu. Mekah mungkin adalah dia dasar-dasar segala macam. Yang penting kita berbuat tuh dengan ilmu, jangan nurut-nurut orang. Ya bisa nurut-nurut orang. Ya, ya ayat pendek. Kita kan sembahyang tuh sunat baca surah. Baca surah tuh pertama, surah tuh di bagusnya selesai baca surah tuh. Nah, baca surah tuh selesai. Supaya selesai, supaya tidak bermasalah juga dengan makmum. Kalau bukan khusus ayatnya jangan yang terlalu panjang. Kalau bukan ayat khusus, tapi kalau ayat khusus biar yang panjang. Sabbihis hal ata. Apalagi alif lam mim hal ata alal insan, rakaat yang kedua, ada apa-apa itu tuh. Tapi kalau bukan ayatnya khusus, yang cari yang kira-kira yang pendek, jangan terlalu lama aja. Tapi kalau sudah khusus tidak apa-apa. Subuh Jumat alif lam mim tanzil hal ata alal insan, hari Jumatnya surah Jumat, kemudian rakaat kedua surah Al-Munafikun. Kalau nak baca jangan dipotong ya. Kada hafal, mun kada hafal tuh payahlah ceritanya, cari yang hafal aja. Cari surah yang hafal awak dari awal sampai habis ya ada. Nah gitu. Sedangkan terbaca ayat lain tuh, nah terbaca ayat lain bukan ayat khusus tadi, kayak subuh Jumat mestinya ayatnya alif lam mim tanzil, terbaca surah yang lain, surah Ad-Duha. Tengah di perjalanan ingat sunat ayat itu diputus ganti dengan ayat yang khusus. Subuh Jumat
sembahyang Isya Jumat itu ayatnya khusus juga tuh, sama dengan Jumatnya. Surah Jum'ah yusabbihulillah dengan Al-Munafikun. Itu rakaat pertama, rakaat kedua ya. Jumatnya gitu pula. Kalau tidak hafal yang itu bisa juga diganti. Ya, hafalkah? Mau ganti yang pendek, Sabihis dengan Hal Ata. Itu sembahyang Isya Jumat dengan hari Jumatnya sama ayatnya itu. Pertama surah Jumu'ah, yang kedua surah Al-Munafikun, tapi dari awal. Nah, Jumatnya gitu juga. Kalaupun tidak, Sabihis dengan Hal Ata. Maghrib malam Jumat tuh khusus juga ayatnya, kuliah dengan Qul huwallahu ahad. Ya, ayat-ayat khusus tuh. Nah, jangan ditinggalkan ayat khusus itu. Itu memang dari Nabi sudah tuh. Ya. Kemudian sunat hayat. Jadi sembahyang tuh ada sunat abad, ada juga sunat hayat. Jadi kalau sunat abad itu kalau tertinggal disunatkan sujud sahwi sebelum salam. Akan datang sunat hayat. Kalau sunat hayat itu kalau ketinggalan tidak ada apa-apa, tidak ada tuntutan apa-apa, tertinggal gitulah, cuman luput fadilat aja. Bahkan andai kata sujud sahwi gara-gara ketinggalan sunat hayat malah batal sembahyangnya. Contoh diantaranya nanti seperti membaca doa iftitah, itu sunat hayat, membaca surah, membaca tasbih. Itu kalau ketinggalan habis-habis, itu ada tuntutan ditambal sujud sahwi. Bahkan kalau sujud sahwi gara-gara ketinggalan sunat hayat malah hukumnya batal sembahyangnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tsabbitna 'alal haqqi fima naqulu, tsabbitna 'alal haqqi fima naf'alu, tsabbitna 'alal haqqi fima na'taqid. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wa dhayd. Allahumma faqqihna wa iyyahum fid din, wa rzuqna wa iyyahum al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri wa fi jami'i ta'at. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.